Kali ini kita berada di studionya Taksu Poleng ya, bersama Beli Jero Pance, Bagler Ketap sama Wahyu Prodi. Iya. Kita akan mungkin tanya-tanya sama Beli Jero ya, masalah mungkin konten karena kita konsepnya juga sama. Tentang horor ya, tentang horor, terus gimana dampaknya, terus makhluk apa saja yang ada di tempat kita ngonten, karena kita bukan seorang spiritual, hanya Beli Jero yang tahu jawabannya, jadi kita akan minta bimbingannya beliau ya. Ya, dan kami sungguh sangat-sangat sangat-sangat bangga pastinya bisa bareng beliau, dan pastinya Taksu Poleng dan tim pastinya kami sangat-sangat bangga karena beliau dari dulu gimana ya, panutan sebetulnya. Ya. Panutan. Karena gimana ya? Ini satu kehormatan ya. Ya, suatu kehormatan, dan pastinya kalian tetap rendah hati seperti beliau. Beliau tidak merasa bahwa dirinya dia mampu. Dia tetap rendah hati, dan intinya kita tetap saling support sebetulnya. Selain muda, berbakat, ya, ganteng juga ya. Ganteng juga. Ternyata ganteng sebetulnya. Saya sampai cinta selain ganteng ya orangnya humoris lah. Jujur saya baru dapat berita mau collab sama Jero Pance. Saya udah berpikir berkali-kali gimana caranya. Iya, karena saya takut. Iya, takut salah ngomong, takut salah macam gitu. Iya, tapi ya syukurnya sih beliau welcome, sangat welcome, sangat welcome, dan orangnya humoris juga, suka bercanda. Mungkin nggak usah lama-lama, langsung ke topik pembahasannya ya. Saya tanyakan kepada Beli, sebagai YouTuber horor ya Beli, kita kadang tidak tahu apa yang ada di lapangan. Mungkin maksudnya makhluk-makhluk gaib yang ada di sana Beli, karena kita bukan seorang spiritual atau bukan orang yang mempelajari ilmu-ilmu apa. Biasanya kalau kita kan sering di awal konten mau viewing ya Beli, mau viewing cuman di pura dalamnya aja Beli, di lokasi lah, pura yang ada di lokasi. Pura dalam aja. Apakah memang ada makhluk selain kita itu harus izin di tempat yang lain seperti di situ gitu? Jadi mungkin saya ucapkan terima kasih juga dari teman-teman Bagler Ketap channel sudah mau berkunjung ke studio Taksu Poleng seperti itu, dan mempercayai kami untuk kerjasama istilahnya dan sebagainya. Jadi mungkin sebelumnya yang sini sedikit meluruskan bahwa yang bukan spiritual, sekali lagi yang masih belajar Beli. Sama-sama belajar. Jujur yang belum tahu apa, saya masih belajar. Jadi gini, kalau pengalaman kami dari Taksu Poleng, dimanapun kami selain membuat karya, membuat video, yang pertama pasti kami minta izin dengan kayangan tigri yang ada di sana. Biarpun kita tidak ke puranya, ngerti maksudnya? Mungkin kita buat lokasi di desa Panji seperti itulah. Jadi dari tempat itu kita mohon izin kepada beliau yang ada di desa Panji, Kayang Tiga itu bertarik sana mengiring Kayang Tiga di Sepanji. Kemudian beliau yang ada di tempat itu istilahnya Medui Gumi kalau kita tahu di Bali. Saya mohon izin, saya mau membuat konten loh. Kesini saya tidak nantang istilahnya, saya tidak nantang, tapi kalau mau mewujudkan diri ayolah, dengan catatan jangan istilahnya mengganggu tim kami. Kalau mewujudkan diri itu kan hak-hak mereka itu seperti itu. Kemudian situ kita membuat istilahnya saja lah, kalau di Bali kan ada istilahnya mesegah lah. Jadi ingat atas bawah itu pasti ingat, di atas kita canang, bawah ya udah segah. Kita minta izin, habis itu kita masuk lah seperti itu. Kalau kami dari Taksu Poleng anti kali bawa barang-barang tajimat dan apapun, kami anti kali. Jadi kami menyerahkan diri kami kepada semesta yang ada di sana. Gitu loh. Tuntun kami, kalau memang kami salah ayo lo tegur seperti itu. Saya seperti itu. Dan sama juga seperti kami juga perlu kalian tahu juga Semertaun BDC ya. Kami bertiga tidak pernah membawa barang yang namanya kepala, yang namanya gegemet atau jimat atau apapun apa. Kita ke sana mau membuat konten video, membuat menghibur Semertaun, membuat karya pastinya. Dan yang ingin saya tanyakan kepada Beli Jero, salah nggak kita buat konten di sana dengan kadang kita bercanda, ngomong kasar lah, kadang tanpa sengaja kita ngomong di luar kontrol kita. Apalagi terutama saya saya itu kan orangnya gigihan, apa namanya bahasa Indonesianya? Latahan. Itu kadang-kadang kan nggak terkontrol ngomong kasar itu, apakah salah atau bagaimana?
mungkin. Jadi gini Bli, bahwa konsepnya kan gini Bli, kita berbicara ruang dan waktu lah dimanapun. Kalau sejujurnya kan istilahnya tidak bercanda, tetapi kan kita istilahnya ini punya apa namanya ciri tersendiri. Seperti channel Bli, cirinya ya kita bercanda, tetapi ada istilahnya unsur yang ingin disampaikan untuk istilahnya mendidik masyarakat dan lain sebagainya. Edukasi. Jadi dia mungkin samakan seperti di seni pertopengan, kebetulan dia juga istilahnya belajar lah nari. Saya juga nari, kemudian di seni dari pedalangan istilahnya ada pemabah Bli. Jadi kalau dalang itu kan istilahnya sampai lewat dipakai bercanda gitu. Jadi di dalam konteks istilah ruang dan waktu, di dalam pementasan itu dia tidak kena sesuatu perlawan. Gitu. Karena dia berada di konsep itu. Cuma juga Beli masuk di tempat itu, Beli mohon izin pas awalnya pemabah, pengaksama. Beliau yang dari tempat ini saya ingin membuat channel seperti ini. Seandainya nanti saya dari teman-teman saya ada suatu ungkapan yang mungkin menyinggung beliau-beliau dari tempat ini, mohon dimaafkan. Karena kami masih belajar. Kita buat nanti kalau udah di luar ya jangan seperti itu. Jadi kita sampai di channel itu. Nanti habis kita istilahnya selesai buat, kita tetap mau izin pulang kita permisi siapapun nanti yang ada mungkin kita istilahnya tempelan, kita kan nggak tahu Beli ada energi nempel. Kamu diam di sini lah, jangan ikut saya. Habis itu usahakan kita basuh tangan dan lain sebagainya. Itu udah salah satu PR sih. Karena kan banyak juga masukan yang kata-kata yang ikut. Kamu diikuti. Dan yang saya pertanyakan itu apakah kita sehabis buat konten, apakah semua makhluk astral itu bisa ikut apa bagaimana? Itulah Beli ada tempelan namanya Beli, tergantung energi Beli. Pasti ada karena begitu banyak kan. Begitu banyak karena sejengkal tanah Bali ada upakaranya Beli. Tanah Bali itu kan sangat dibilang setiap upakara itu ada. Kemudian kalau kami dari Taksub Online biasanya kami menyiapkan entah tuh kalau di Bali kan ada banyak orang. Kalau enggak mungkin kami membawa air, itu kita doakan mohonkan sama beliau dan juga kayak tiga. Habis kita buat konten kita pakai cuci muka, kita basuh, niatkan lah bahwa kita menghilangkan sesuatu energi-energi yang tidak baik supaya tidak ikut ke rumah dulu. Genten gitu. Kalau dia ikut sampai ke rumah letah jadinya ya. Cuma kalau bisa sih jangan sampai nantang lo kalau yang di konten kita sudah baik-baik pun terkadang kena sesuatu, apalagi kita mencari yang tidak baik kalau menurut yang pribadi. Benar tuh, memang benar itu. Berarti alangkah baiknya kalau kita setiap selesai konten itu harus banyu awang. Kalau pakai air boleh pun, yang penting niat untuk membersihkan diri lah. Kalau nggak ada banyu awang. Kadang-kadang gitu juga anehnya, kadang-kadang bau sampai rumah bau wangi itu loh. Kadang seperti diikuti lah ya. Kadang-kadang saya merasakan entah halusinasi atau apa. Kadang-kadang perasaannya kayak diketok pintunya, kayak ada orang jalan di atas, kayak bunyi monyet di rumah aja loh. Iya, pengalaman kami dari Taksipolnya juga seperti itu awal-awalnya Beli. Semua pernah diteror. Cuma yang kita takutin kan namanya nggak kelihatan gitu. Makan tomplok lah gitu. Ya pasti energi itu. Kan sing naon. Yang jelas gitu aja. Sebelum masuk minta izin KM3, kemudian menemui Gumi di sana Beli. Istilahnya Damyang lah yang punya tempat itu. Seandainya beliau punya perencang, persana dan lain sebagainya, mohonlah dipinggirkan dulu karena kami tidak melihat loh. Supaya nanti kami nggak salah. Mohon izin aja loh. Dia mengerti kalau kita istilahnya ke sana nyapa kadi aku istilahnya jumawa sombong, ya udah kita pasti akan dicarikan momen gitu. Karena istilahnya kalau balik kan alulah ali tendemu. Jadi kita berbuat sesuatu jelek pasti akan jelek ketemu. Enggak seperti gigi tabi beli sekarang nantang, sekarang beli cari nggak mungkin beli. Next time kita ada momen-momen apes kita loh. Akan ditunggu momen apes kita. Ada prosesnya. Di sana baru di saat kita sudah kena momen apes kita baru sadar kita salah. Terkadang itulah manusia sadar saat dia sudah berada di bawah. Setelah udah sakit baru. Iya benar tuh. Terkadang banyak pertanyaan seperti ini Jero ya. Di saat kita ngonten, kalian itu pikirannya kemana? Percaya benar nggak ada makhluk gaib? Kalau menurut Beli Jero gimana? Jadi gini, konsep yang namanya di Bali kan dualitas, Beli harus binidil lah. Istilahnya ada menah ada sing terus sekali dan sekali. Kalau kita berbicara jauh sastra, di sini pun pasti ada makhluk astral gitu. Kalau kita berbicara, kan inilah kita punya dimensi yang berbeda. Di ruangan ini ada dimensi. Ada mungkin yang punya bagian itu, ada punya di bagian di sini dan lain sebagainya itu. Itulah makhluk yang datang. Jadi kalau kita hidup di Bali, kita nggak percaya dengan makhluk astral kan. Untuk apa kita melakukan yang namanya ritual-ritual? Kalau kami ritual, kami percaya ada makhluk astral seserem apapun kami percaya, tetapi kami lebih percaya bahwa Tuhan yang paling tinggi itu. Intinya tetap itu. Istilahnya kalau kita sudah tidak menantang ya udah nggak usah takut ke tempat apapun, kita nggak usah takut, masuk aja.
Yang penting kita izin dulu. Yang saya takutkan juga kenapa setiap di pembuatan konten kadang-kadang saya dicolek seperti itu, ditarik kayak ini paling sering ditarik bajunya. Kalau saya dicolek-colek gitu. Gini, Gimana kan ada energi ya, ada energi. Jadi semakin sering kita istilahnya sembahyang, maaf ini semakin sering kita sembahyang, istilahnya ada istilahnya laku meditasi, kita pasti akan mempunyai pagar-pagar gaib dulu. Tidak mungkin dia mampu menyentuh itu. Jadi setiap makhluk asal, tidak semua makhluk asal mampu menyentuh manusia dulu. Tergantung orang tingkatannya dia. Mungkin adalah sebagai pembuktian, karena beli kesana kan membawa misi. Oh, saya nggak percaya dia ada loh, pasti dia akan menunjukkan. Seperti itu. Saya ada loh. Kalau saya percaya kalian ada, dan kalau kalian mau menunjukkan diri, wujudkanlah. Kalau saya gitu, saya kesini karena saya percaya, bukan karena saya tidak percaya. Iya benar. Kalau kita sih percaya sih ada. Iya, percaya banget loh. Cuman kalau kita mintanya ya jangan, nggak usah diliatin. Kalau diliatin, paling kamera aja di lokasi ntar tiga-tiganya pulang. Pasti. Tapi saya mau nanya gini aja, apa namanya? Kalau kan biasanya ada konten-konten gitu yang pakai aja pocong, alat-alat lah. Ya, pakai media. Salah apa enggak? Enggak, maksudnya mengganggu enggak kira-kira? Mengganggu yang apa maksudnya yang aslinya yang gitu. Jadi gini, boleh saya membahas setahu saya beliau. Kalau seandainya saya salah, mohon diluruskan. Iya. Seandainya menurut teman-teman itu bagus sih pakai loh. Kalau kita dibalikan istilahnya namanya simbol nias lah. Jadi sama-sama juga kita pakai rande, pakai kita mainan, kan sama dengan kita melecehkan sosok beliau. Betul. Jadi kalau memang itu dalam konteks pementasan, entah itu calon orang, pementasan drama kan tidak masalah. Ada cara seperti saya katakan, ada ruang dan waktu di mana itu disahkan loh. Ada wadahnya. Ada wadahnya, ruang dan waktu. Kalau di semua tempat ya enggak. Setahu saya. Kalau memang, karena istilahnya setahu saya ini kan istilahnya tidak ada undang-undang yang mengatur, tidak ada sasar mengatur. Jadi saya tidak berani mengatakan ini salah, enggak. Kalau dari sudut pandang saya ya keliru loh, gitu loh. Keliru kalau menurut saya. Kalau ingin mewujudkan hal itu, ya udah, untuk apa kita ya wujudkan aja. Tapi kalau beli membawa properti hanya untuk membuat, ada istilahnya ini sebagai properti untuk membuat film kan nggak masalah, gitu loh. Ada keterangannya. Intinya ya jangan buat-buat, itu aja sih kalau menurut saya. Karena kita dulu kemarin tuh ada ide ya, mau bikin apa namanya, mau explore sambil membawa reggae. Media reggae. Tapi kan tapi kita berpikir karena reggae ini adalah di Sarana Bali. Iya, Sarana Bali 3 bulanan lah. Benar. Jadi kita kan takutnya salah. Ya mending misalnya kalau beli gitu. Kalau beli misalnya mau nih, saya berbicara memang melihat wujud yang memang ada. Kalau beli tidak lihat sini nggak bakal datang. Saya punya catatan Banten aja, taruh Banten tempe tahu kan beli. Iya, tahu. Diam aja beli, dia pasti datang pakai jeroan dulu. Kalau memang mau lu, kalau datang nggak apa nih. Itu masalahnya. Kalau memang mau ya udah buatkan saja lu. Masalah nanti bagaimana konsekuensinya ya saya nggak tanggung jawab itu. Kalau saya mau gitu loh, mending nggak usah. Mending pulang dan di rumah dia. Untuk apa sih buat konten kita membahayakan diri kita? Iya, untuk apa ya? Kalau kita istilahnya welcome, dia welcome, enak loh. Biar berubahlah suasana, biar sama juga seperti makhluk asal. Kalau beli tahu makhluk asal itu pasti nggak serem. Sama beli belum tahu saya, serem. Iya. Saya itu loh di tempat angkat. Kalau udah di sana kita tahu ini penghuninya enak loh, nyaman. Maka teman-teman sana diam, ada yang ngerokok kan ngobrol biasa. Intinya jangan saling mengusik. Kembali kepada diri kita sendiri aja. Kalau kita diganggu ya pasti marah lah. Iya, gitu. Karena semua kan punya istilahnya badannya ada ketuanya. Makhluk asal juga kan punya dewanya dia loh. Beliau kan diciptakan oleh Tuhan juga. Iya. Ngapain sih diganggu? Dan mungkin pembahasannya apa lagi Pak deh tentang mungkin mau tanya, kalau misalnya di rumah-rumah kosong atau di halaman sitre gitu lah, biasanya penghuninya itu berupa apa? Jadi gini, kita membahas daripada sudut pandang sastra beliau. Jadi setiap tempat itu ada memang klasifikasinya, ada jenis-jenisnya. Di Cangkem sitre kan baru pintu masuk ada, kemudian di Rajepati itu yang Rajepati, di Pemundu yang Berawi, sebelah
pojok istilahnya di Bali barat laut itu yang kali kemudian di kuburannya Durgadewi semua ada tempatnya dulu. Kemudian tetapi orang-orang tidak akan melihat dengan wujud sama. Jadi contoh nih di Prajepati, kalau kita membahaskan yang Prajepati lah yang bersangkutan, tapi beliau kan punya perencang persana lah. Persana itu dalam konteks istilahnya pepatih itu loh, entah ada wanita cantik kalau lembut, jadi di bawah itu ada perencang entah itu macan, entah itu apalah binatang-binatang lain sebagainya. Nah, tidak bisa diklasifikasikan kalau di Kepulauan Musim gini, tidak bisa, tidak bisa karena istilahnya makhluk asal itu ada bisa istilahnya nyuti rupa bisa berubah. Ya. Makanya menurut pengalaman kita sewaktu beda-beda di Pemacakan Agung dia, kita kan eksplor berdua. Kita melihat wujud sosok seperti manusia tapi berbadan kera pas Pemacakan Agung. Kita nggak bisa menjelaskan karena kita nggak tahu beli jeruk gitu, makanya kita hanya bisa mengira-ngira aja itu manusia yang mau ngelekas atau memang penghuni di sana kayak. Karena sih bisa kalau tangkap saya penghuni sih. Dan apa semua orang bisa melihat seperti makhluk halus kayak gitu, kayak semua kan ada istilahnya orang panas, orang tis kayak gitu jeruk. Kayak orang saya kayak nah tapi belum pernah sih lihat, bisa kadang-kadang bisa. Jadi gini, dilihat. Kalau kita berbicara masalah kelahiran tidak semua. Kalau kita berbicara masalah kelahiran, kelahiran jadi ada nitis, orang belina, ada panas. Tapi kalau kita belajar semua orang bisa. Karena kan istilahnya seperti gelombang radio beli. Kalau kita mampu menaikkan frekuensi, jadi yang frekuensi di atas kita bisa entah komunikasi dengan penghuni pura mana. Kalau kita menurunkan frekuensi, kita bisa komunikasi dengan makhluk asal entah itu di bawah gamma, dan sebagainya. Kalau kita berbicara masalah yang belajar, kalau kita berbicara masalah kelahiran tidak semua. Tapi kalau apakah semua orang bisa melihat? Bisa, kalau mau belajar itu intinya. Kalau mau belajar. Iya. Tapi dari segi bawaan nggak bisa ya. Kalau nggak seumpama kayak udah kesenangan dari kecil nggak bisa gitu. Maksudnya gini beli. Kalau yang dari lahir ada bisa ada enggak? Oh gitu ya, sudah maksud. Kalau mau belajar semua orang bisa. Iya. Berarti emang kalau udah dari lahir bisa melihat, anggaplah itu bekal emang kelebihannya dia. Bisa aja di umur sekian tuh ditutup beli karena satu kesalahan lah dia melakukan suatu bisa. Pas neneknya liu nepuk udah gajah hilang. Bayu kalau ninggalin si repot. Kang Dawan. Mending saya nggak lihat. Tapi dia beli ninggalin lebih semangat ya. Kan bisa menjelaskan ke penonton. Nggak berani saya terus terang. Dan kalau pas makan tuh ada makhluk asal langsung kasih satu kursi duduk Bangnya merangkang itu repot nggak berani. Terus terang nggak berani. Dan terkadang kadang banyak pertanyaan seperti ini di masyarakat, kemudian di teman-teman atau di keluarga. Pada saat eksplor mana yang lebih serem sih, terus sama rumah kosong? Menurut pengalaman saya lebih serem di rumah kosong. Terkadang baru lihat rumahnya aja udah takut lah, udah merinding gitu. Menurut penerawangan beli jeruk, mana yang lebih ekstrim? Kalau menurut yang tergantung kuburan, tergantung tempatnya beliau. Tapi secara logika memang lebih serem tempat angker dalam artian rumah kosong, rumah terbengkalai dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kita sudah sering masuk kuburan. Rutin, udah biasa. Kemudian konsep yang namanya kandu yang di kuburan juga ke saudara kita. Cara langsung kita sudah istilahnya friendly lah dengan tempat-tempat tersebut. Kemudian kalau di kuburan dia tidak akan mencelakai kalau kita nggak salah. Kuburan. Tapi kalau di tempat kosong dia pasti akan menunjukkan dia ada supaya kita tidak mengganggu karena dia sudah nyaman punya rumah itu. Otomatis dia pasti akan menunjukkan biar kita kalah kita lari udah dia gitu. Itu tempat. Dan apa benar katanya kalau di rumah kosong tuh itu arwah-arwah gentayangan aja seperti orang tabrakan ke sana deh katanya jeruk. Tidak. Kebanyakan sih kebanyakan. Jadi mungkin di tempat-tempat di depan tuh pernah ada kecelakaan, biasanya dia ke sana. Biasanya. Kemudian ada memang dia mungkin salah dulu, ada istilahnya penginjeng yang belum diambil kan dia pindah rumah, bisa itu yang buatnya gitu. Atau mungkin siapa tahu pernah menggugurkan di tempat itu pernah juga gitu. Enggak nggak sama persis, tergantung gitu tempatnya. Jadi kalau udah tempat tengah pasti ada beli, misalnya ada sumangki bonak tuh pasti menguasai tempat tengah lah. Seperti orang tua dia tapi pendek pasti lah tuh yang suka mukul pintu dia ada kerja. Hanya kalau kita jalan kan gitu dia aja punya kerja. Berarti sama seperti pohon beringin itu ya, kayak cerita orang-orang
itu kalau pohon beringin pasti ada gitu. Memang gitunya. Benar. Dan yang Jero bilang tadi itu yang orang tua tapi pendek ya itu kayak tuyul kan saya pernah ngelihat Jero, bukan sih pernah kayak slip kayak gitu di vilanya sana Pak di Bedangin di Bukti pernah saya lihat Jero slip gitu orang tua kerdil udah tapi raut mukanya tua kali bonat. Biasanya dia suka kalau kita mungkin kemah di tempat sesuatu terus lainnya kita kan ada KKN kan dia goyang-goyangin apa namanya tempat tidur dia ada punya. Dia memang jahil spesiesnya apa gimana? Gitu. Biasanya kalau ada istilahnya tempat yang sedikit lembab, jarang ada cahaya, di sana dia suka. Di sana kan agak lembab ya. Iya, cara pantai soalnya. Benar ngeri. Nanti kalau ke sana ajak dia deh. Oh, ngeri takutnya aja lu. Terus terang Jero, bagaimana ya? Saya dari pengalaman saya berjalan di dunia horor, saya paling takut terus terang sama ngajak orang explore tuh sama orang yang bisa lihat. Karena takut itu ada gitu samping China gitu yang takut kali Jero. Berarti yang sedang aja. Saya sih ngalin sih, Ben. Mungkin. Begitu Jero kalau Jero mau yuk kita next konten ajak dulu repot yang nggak berani begitu mau jering bobok nih amon bo awak kejeringan mana jering tadi apa orang mana ini mulai begitu dan banyak juga pertanyaan di masyarakat seperti ini tentang masalah orang yang bisa ngelihat. Banyak sekali soalnya pertanyaan seperti itu. Apakah pernah ngelihat orang ngelihat di situ pas sedang konten? Terus terang sih belum pernah yang lihat. Mudah-mudahan sih belum. Mudah-mudahan jangan. Dan ada rasa penasaran dalam hati saya. Sebenarnya ilmu lihat itu seperti apa, Bi? Karena persepsi di masyarakat itu konotasinya negatif semua. Makanya dia yang kebetulan sama Beli Jero yang tahu tentang sastra, mungkin Beli Jero bisa jelaskan ilmu lihat itu seperti apa. Jadi gini, di bawah lihat itu kan istilahnya bukan wujud lihat, bukan wujud. Karena anaknya asal benepuk, tangannya celuluk lihat tuh enggak. Lihat itu adalah ilmu linggih aksara istilahnya. Artinya linggih itu menempatkan aksara-aksara suci yang ada di semesta. Ini Bali ini kan orang Buana Agung, Buana Alit. Jadi di semesta ini kan ada aksara, di timur ada sang, di selatan ada bang. Itu yang kita masukkan ke dalam tubuh kita. Itu proses yang kita ringkas istilahnya kristalisasi jadi 10 aksara menjadi 5 menjadi 3 jadi 2 menjadi 1. Setelah jadi 1 ongkara baru dibanding dia menjadi ongsara sumusan. Itulah ngelihat dalam konsep kiri. Kalau kita ke kanan lihat sari namanya. Jadi lihat itu adalah ilmu. Bukan wujud. Dan yang pernah saya dengar lihat itu katanya ada 2 jenis. Jadi benar lihat sama lihat. Kalau lihat linggi aksara, lihat linggi aksara benar katanya apa gimana? Jadi orang yang menyebutkan lihat itu istilahnya yang ke kiri. Oh, yang ke kiri. Iya menyebutkan, tapi sebenarnya cuma satu saja, lihat itu aja. Lihat itu. Jadi aksara atau lelintihan aksara. Hanya karena di masyarakat kita lebih cepat ngomongnya lihat gitu. Gitu. Sama juga Beli. Apakah kita nge-explore ke kuburan ketemu orang ngelihat gini loh, sulit kita akan ketemu dengan orang ngelihat di kuburan. Kenapa? Karena di saat dia ngelihat dia pasti akan masang yang namanya penyengkel. Contoh nih Beli kan sering pulang lewat jalan ini, tiba-tiba Beli ngekok di lewat kamu, berarti di sana pasti ada sesuatu yang nggak baik. Tiba-tiba kita ngekok, kecuali Beli diam dulu di kuburan itu, baru ada orang lihat baru bisa lihat. Itu biasanya. Tapi kecuali Beli mampu menembus sangkarnya itu, Beli nggak dicium sama dia. Dan yang konon katanya kalau ambil sangat serupnya gitu tuh memang benar itu apa gimana Jero? Gini dia kan ada tingkatan. Kalau lihat pemorowan yang awal memang ya kita menggunakan ritual, ada menggunakan sangat cucuk, menggunakan cubek untuk membersihkan rambut, mandi kumkum istilahnya Beli. Tapi kalau istilahnya jenazah tingkatan sudah besar nggak perlu begitu Beli. Kalau Beli istilahnya mau orang di perempatan. Contoh nih, Beli tak perlu di perempatan. Beli bisa buat perempatan di kamar suci Beli, atau Beli di kamar atau di nata rumah menggunakan kain putih yang dirajang. Jadi kain putih itu gunting dalam bentuk tapak dara Beli. Tapi udah ada aksara nih. Aksara penginderbuan baru Beli duduk ya, dan sama Beli bisa ngelekas di perempatan. Nanti orang-orang kan melihat Beli contoh nih. Dan duduk di sini tapi udah menduduki kain putih. Saya melihat tiba-tiba saya pingin ke
apa namanya perempatan di Gajah Mada itu orang-orang kan lihat saya di sana gitu loh. Saya di sini makanya dicari terus hilang dia. Sebenarnya itu istilahnya hanya jenaan lah gitu. Seperti masak bawa sangat cucu bawa Banten gitu. Ya, pemikiran saya seperti itu. Konewin mangan siap ya. Ini padang di Lebong kan. Uling itu beda zaman. Itu pepatah dari DGC uling ada di sampai sing bulu. Begitu, dan banyak yang bilang seperti itu. Makanya saya nanya langsung, apakah langsung ngambil cangkang cucuknya play bang nih kebangnya ayo ada diubah boleh kayak gitu. Iya, karena mitosnya beredar di masyarakat seperti itu. Apa dasarnya di muka apotek ya? Kadang ada sih apa namanya, nah cerita-cerita aman ci dan numpuin gitu. Wayang kok di sungai, awan apa namanya tuh, nah wanyakan deh, kus-kusan, melalung. Apakah benar seperti itu? Memang kita nggak dicium sama dia. Memang nggak dicium. Kalau melalung tuh nggak dicium. Berarti juga lu. Juga. Berarti sempurna. Berarti kita batal aja dah bikin konten gitu deh. Gedenya bugil. Gue sing dah. Kan sing dah masih kan. Itu dan apa namanya itu, dan katanya benar kalau sisiran di rambutan sisiran rambut di malam hari. Ya, ada istilahnya tutur lebur gang, ada lontar tutur lebur gang. Dia berisi tentang etika, tata krama beli. Tidak boleh itu mesuah di malam hari, apalagi naruh suah sisirnya taruh sisirnya tidak boleh, duduk di depan pintu tidak boleh, makan jongkok makan berdiri tidak boleh. Sama berarti ada proses, ada memang. Berarti padu aja nah pulas menit kaji menit angin dong. Iya, karena jadinya beli di semesta belah dia. Antara peralihan waktu itu yang paling serem itu, makanya kita masuk ke rumah orang kan ada istilahnya pintu gerbang. Dari sana kita harus swastiastu, karena ada dimensi yang akan berubah. Pintu juga akan berubah, gitu loh. Makanya yang terjadi kan peralihan dari malam ke pagi, pagi ke siang, semua itu ada perubahan yang memang sangat perlu. Sadi kali tepat itu. Dan itu udah yang mitos yang ngunci apa? Ngetepin kuku tuh nggak boleh juga tuh. Pamali tidur, ya. Kalau di Jawa kan pamali namanya. Yang saya dengar nih dari guru agama saya sih dulu SMA. Guru spiritual. SMA. Tuh apa katanya kalau orang lihat tuh bisa jadi mobil kayak gitu, benar nggak ada levelnya gitu. Jadi gini, melihat dalam konsep kita berbicara sastra nggak ada seperti itu. Kalau sastra ada di pojok, ada di gegendu ada sapi berkaki 3. Tapi kalau ada mobil, ada kapal bisa, itu ada lihat penugrahan beli. Contoh nih, beli bisa lihat contoh, beli meditasi di salah satu pura dalam yang ada di Buleleng. Beli mendapatkan penugrahan mantra, kelak beli bisa ngelekas menjadi kapal. Itu hanya orang-orang yang memang pilihan tuh lihat penugrahan. Itu yang sulit dilawan sebenarnya. Jadi kalau kita belajar tuh kan, ya menjadi A, ilmunya untuk mengalahkan B. Di dalam sastra nggak ada jadi kapal, jadi pesawat nggak ada. Kalau kayak Badimas kayak itu benar ada. Kayak jadi lang tuh. Gerudemas. Lang. Ya tuh gerudemas. Kacang atong. Kacang sudah gerudemas itu. Gerudemas tuh benar. Berarti memang benar ilmu lihat itu memang ada tingkatan-tingkatannya. Tingkat-tingkatannya. Kuning paling sakti tuh jadinya kulit gede benar tuh. Camber berat. Itu tergantung lontar pelajari. Contohnya nih, lontar A jika beli tamat lontar A belikan jadi Badimas. Lontar B tanting erat tanting emas akan belikan jadi rangge. Beli lontar ini kan menjadi pengosongan jenazah dulu. Ada jadi lang, ada jadi camber berat, cicing gudik, tergantung tingkatannya lontar yang dipelajari. Dan benar kalau misalnya seorang yang mempelajari ilmu liat itu di ya, yang saya lihat di video beli sama Piper Kediri kalau nggak salah itu perempuan cenderung lebih sakti. Iya. Pasti karena gini, tingkat pengeliakan yang finish cuma sampai tingkat 11 yang saya pernah baca, dan yang bisa mencapai itu hanya wanita. Kalau lelaki cuma punya 9 lubang, karena lihat itu kan kita akan mengeluarkan api dari segala lubang. Karena kalau pancegeni lubang mata 2, hidung 2, bibir 1 dalam ini pancegeni. Kalau lelaki itu kan punya 2, 4, 5, 7 kelamin, 8 dan dubur.
9. Ya. Kalau wanita tambah lagi 2 susu. Iya, susu. Ya. Dia bisa keluar, makanya 11. Jadi yang paling sakti adalah, makanya kita dari SD diajarkan Dewa Brahma saktinya Siwa, saktinya Saraswati. Berarti kalau belajar ya sakti itu wanita. Jadi kalau wanita tuh belajar kesaktian tuh ya lebih cepat. Ya. Pantas sewaktu kita sekolah dulu, kenapa seorang anggap kita di manusia istrinya disebut saktinya ya, saktinya ya. Jadi Kalau mau sakti banyak nyari istri. Itu lain tuh, itu cara ngetes madu asli itu sebenarnya. Cara ngetes madu asli seperti itu. Banyak istri banyak rezeki. Dan katanya Jero, kalau kita nggak kuat belajar di luar bisa gila, benar Jero? Iya, tergantung istilahnya. Kalau istilahnya gini, beli tingkatan beli nggak pelajarin, kemudian beli nggak menggunakan ilmu dengan benar, cenderung seperti itu. Contoh ada tingkatan beli, seperti kita belajar matematika, beli baru masuk SD, beli sudah diajarkan tentang bagaimana beli mencari luas lingkaran, beli gila apa enggak? Gila. Pasti harus diajarkan angka. Udah tahu angka, tahu kurang, tahu tambah, habis itu tahu bagi, kali, baru rumus. Itu proses lihat. Pertama beli tahu, udah tahu posisi aksara. Contoh saya contohkan satu, sang ada di timur. Kalau di dalam diri ada di mana? Ada di pepusuan jantung. Kalau dia keluar menjadi apa? Lewat mana dia keluar? Itulah nantinya kita putar. Kalau belum dari dasar-dasarnya bisa gila jadinya maksudnya. Baru-baru contoh seperti kandung di baru-baru udah cek kandung 4 sehari belajar ini bodoh. Masih kandung 4 dewa dulu. Ya kandung 4 bodoh proses naik lagi manusia, naik lagi dewa sehari gitu. Iya. Pertanyaan yang sering ditanyakan sama istri saya sendiri nih Beli Jero ya. Kenapa di agama Hindu tidak seperti agama lain yang diajarkan dari kecil, misalnya contoh agama Muslim diajarkan Al-Quran dari kecil, mengaji. Saudara kita yang agama Muslim kan kitab suci adalah Al-Quran dalam satu buku. Kristen Injil, Buddha Tripitaka. Kalau kita Hindu Weda itu ada banyak beli. Contoh yang paling besar itu ada 4 Saturweda, Rigveda, Samaveda, Atharvaveda, Yajurveda. Kemudian di Atharvaveda ini ada pembagi-pembagiannya lagi. Sampai beli nanti beli belajar yang namanya Mahabharata, Ramayana, itu Weda. Beli Makidung itu Weda. Jadi Weda itu tidak dalam satu buku beli. Karena Weda itu akar katanya wid, artinya ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan apapun yang kamu pelajari di semesta ini, jika itu berguna untuk semesta, itulah Weda sebenarnya. Makanya sama juga seperti kadang dari kalau beli istilahnya supaya tidak gila, beli harus ikut proses. Sama dengan kita berkarya, kalau beli mempunyai istilahnya jumawa, beli mempunyai ambisi terlalu besar tanpa beli mengukur kemampuan beli, cenderung beli akan gila. Gila dalam artian kita ribut dengan sesama. Ikutin istilahnya alur, ikutin step by stepnya. Setiap proses itu akan mendewasakan kita. Setiap proses itu, kalau saya gitu sama teman-teman, ada proses kita diam, kita dialog dulu. Oh ini akan kelak, oh ini nggak boleh diambil lagi. Kemudian kalau boleh istilahnya yang bukan menyarankan beli, ini mungkin yang saya terapkan di channel, beli kan punya visi misi pasti. Seandainya beli nanti mendapat suatu request daripada netizen atau istilahnya apapun itu yang ingin membuat beli buat konten ini, selama itu keluar daripada visi misi beli, biarpun beli banyak punya dapat uang, jangan diambil. Gitu. Karena kita sudah punya visi misi ini loh, pondasi kita buat rumah, jangan dirubah lagi konsepnya ya. Iya, kalau misalnya beli di poles nggak apa-apa, pondasi di rumah pasti hancur. Jadi sebelum beli buat gini, buat beli visi misi, saatnya pas di saat beli naik akan godaan, jangan sampai kita menjadi budak netizen itu intinya. Karena kepuasan orang itu tidak akan bisa contoh nih. Ada segelompok orang pingin gini channelnya, ini akan pingin gini gitu. Tetap beli ingin menayangkan horor dalam penyampaiannya istilahnya santai kan, dengan istilahnya ketawa, tetapi ada unsur edukasi di dalamnya. Jalankan aja. Kalau menurut yang pribadi lah, masalah nanti naik atau tidak udah semesta ngatur. Untuk apa kita naik? Karma kita turun dulu. Benar. Kalau menurut saya benar. Uang nggak bawa di mati juga. Benar. Dan pastinya itu sebenarnya jangan ambisi pastinya Pak ya. Jangan ambisi. Seperti katanya Beli Jero, dan pastinya itu sangat masuk sebenarnya. Memang seperti itu harusnya sih. Jalanin aja. Ya jalanin aja, tetap pokoknya konsisten ya Beli ya. Konsisten, tetap jalan. Ngalir aja kalau biar kita percaya Beli di dunia ini kan istilahnya yang dilahirkan pasti akan hidup, yang pasti akan mati. Sama juga Beli sekarang channel baru lahir, cara seperti saya kan sekarang sedang hidup channelnya. Suatu saat momen akan ada channel saya pasti akan mati. Pasti tidak akan ada yang nonton. Itulah
kita harus siap. Seperti beli sekarang masih lahir channelnya ini. Di saat beli hidup, disinilah kita bagus-bagusin perkarman lebih. Kalau di saat kita mati ada yang akan menopang untuk bangkit lagi channel kita. Itu kalau menurut yang pribadi. Iya benar tuh, memang benar. Siapa tahu nanti kita nggak tahu beli misteri alam ke depan channel beli lebih besar, ya beli bisa ngangkat channel Tiang ngajak collab lagi supaya sekarang bareng-bareng. Intinya tetap saling support, semeton jangan ada yang saling menjatuhkan satu sama lain ya beli dia. Apakah benar ya apa gini loh, yang namanya orang bisa ngeliat itu rata-rata bisa nyetik? Sing nggak tahu. Enggak serius. Jadi nyetik itu tidak selalu menggunakan benda. Kan biasanya, gelem tingkatan gini kan biasanya gitu. Tingkatan kalau kita berbicara masalah cetek kan racun. Iya. Racun. Jadi apakah setiap orang lihat bisa nyetik? Tidak. Apakah setiap orang lihat bisa nyakitin? Bisa. Anda namanya desti menggunakan pikiran. Gitu. Kalau cetek berarti ada mantra yang akan masuk ke suatu media makanan, minuman, atau ada benda, contohnya ada cetek yuyu geringsing tau beli. Jadi itu ada yuyu yang disangre beli nyanyah, kadang ini ada nggak makan taruh itu cetek yuyu geringsing atau yuyu brahma itu loh. Itu dari si mantra ada tuh. Enggak sih, itu kekuatan alam seperti kerikan gangse nanti beli. Oh iya, kerikan gangse ya. Itu nyetek namanya. Tapi kalau jenanu itu beda lagi. Tergantung orang tuh belajar ngeliat tuh apa sih lo. Iya. Kalau kamu belajar ilmu apapun hanya untuk ambisi, untuk pengakuan, yang mending jangan lo. Akan membuat bumerang. Kalau kamu mempelajari ilmu apapun nantinya untuk sesama, pasti akan langgeng. Seperti beli saya membuat channel untuk menghibur, apalagi pandemi biar ilmu naik, memberikan edukasi. Suatu saat semesta pasti akan menjawab doa beli. Saya yakin. Astagfirullah Tuhan. Pelajaran SD nih beli, bos serem kan, jangan sih ngerti nggak sih. Pelajaran SD lagi lekat kan, dikasih bekal 1.006 musuh. Saat ada tayi, dah semalu, sabtu timiri liuti beli 7 jelek. Aneh lu ngapa? Cuma besi kan. Satyam, Siwam, Sunaram itu kan bagus. Kemudian apa namanya Raja Stamas itu bagus. Kemudian seperti bekal hidup, istilahnya catur dumadi, suka duka larepati, besi lu beli, suka. Dulu jelek loh. Ini makanya benar. Memang kita lahirnya kan untuk menembus dosa. Makanya yang jelek lah kita banyak dikasih. Makanya inilah kita hilangkan, jangan lagi nyari kejelekan gitu loh. Makanya lebih gampang buat jelek beli sama nyanyi cakur itu jelek. Kalau panglung nyanyi bilang nasi pisau. Pisau. Kamu mau naik jelek? Kalau udah kotak lah. Kosi aja gitu. Gitu saudara. Mungkin ada pertanyaan lagi udah Pak. Mungkin cukup ya sementara untuk pertanyaan kepada Beli Jeruk Panci, dan terima kasih banyak sudah meluangkan waktu secara baik di sini. Beli mungkin yang kalau panggilan daripada teman-teman Blur Getap Channel apa? Dia mau diprogi. Enggak di fan mungkin semeton atau apalah. Semeton. Jadi semeton Blur Getap Channel, sekali lagi saya mewakili dari teman-teman Taksupol yang beli mohon maaf apabila ada suatu penyampaian saya yang kurang berkenan, karena istilahnya Tanahnu wong sasian nulis, dia ada manusia luput kesalahan. Jika ada kesalahan dari ucapan saya itu murni dari keahlian saya sebagai manusia. Jika ada sesuatu yang benar itu murni dari adil sama cipta. Itu aja sih. Dan saya juga mohon maaf jika ada salah kata pada Beli Jeruk dan pastinya tim. Mohon maaf. Paling gelem. Belum kau minggu. Tapi tak berat. Tidak berat. Begitu sebentar. Mungkin thank you very much sebelumnya buat Beli ya, thank you sama banget Niki sudah mau ikut gini ya Pak dia, meluangkan waktunya untuk kita, menyambut kita benar-benar wow. Begitu, dan pastinya kita jangan ada saling menjatuhkan seperti kita. Jangan ada dusta di antara kita. Iya. Jangan seperti homo sebentar. Jangan seperti homo sebentar. Musuh dari belakang. Ya, begitu sebentar, intinya kita tetap saling support, jangan ada saling menjatuhkan dan pastinya. Kami dari channel Blur Getap, thank you very much sekali lagi pada Taksupoleng dan tim, dan pastinya mungkin sekian video kali ini ya, mungkin ada tambahan lagi untuk dan dari bayar aja kopinya di warung. Enggak dari Gede dan Pak De nggak ada sih, nggak ada. Mungkin sekian video kali ini.
Jika ada salah-salah kata kami mohon maaf. Dan see you next video. Bye.